Inilah dunia di ambang nyala api yang tak lagi bisa dipadamkan. 3. Situs nuklir strategis milik Iran hancur dalam satu malam, dihantam oleh serangan mendadak yang diduga dilancarkan oleh koalisi AS dan Israel. Dentuman itu bukan hanya menghancurkan fasilitas, tapi juga memecahkan kesabaran sebuah bangsa yang selama ini bertahan dalam bayang-bayang tekanan. Namun, ketika Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik jarak jauh yang dijuluki senjata kiamat, dunia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah kita sedang menyaksikan perang besar terakhir? Atau kelahiran tatanan dunia yang sama sekali baru? Jawabannya mulai merangkak dari tanah Iran. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Angin malam menyapu kota Natan seperti biasa, sunyi, dingin, hanya suara hembusan angin dan langkah kaki patroli yang terdengar di sepanjang perimeter fasilitas nuklir rahasia itu. Tak ada yang menyangka, tidak satu pun dari mereka, bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, langit akan terbakar. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Seorang teknisi muda bernama Hamid baru saja menyesap teh hangat dari cangkir plastik saat layar monitor di depannya berkedip. Awalnya pelan, lalu berkedip lebih cepat. Ini bukan gangguan biasa, gumamnya sambil memiringkan kepala. Tangannya yang semula santai, kini bergerak panik ke tombol peringatan. Namun semuanya terlambat. Seketika, cahaya putih menyilaukan meledak di luar jendela ruang kendali. Suara ledakan menggelegar, memekakan telinga, mengguncang tanah. Dinding berguncang, kaca pecah, tubuh-tubuh terlempar. Teror itu bukan dari langit, tapi dari dalam bumi yang dihantam presisi teknologi militer paling canggih, Natanz Hanker. 5 menit kemudian, Fordo menyusul, lalu Arak. 3 situs nuklir strategis Iran yang selama ini menjadi kebanggaan nasional runtuh dalam gelombang api dan debu. Dalam hitungan 30 menit, negeri itu dilumpuhkan di bagian terdalam kekuatannya. Dan dunia pun menyaksikan dari layar-layar kaca dan notifikasi di gawai yang berbunyi tanpa henti. Di Teheran, presiden dan para petinggi militer tergesa-gesa menuju ruang bawah tanah pemerintahan yang disebut ruangan hitam. Tidak ada waktu untuk diskusi panjang. Di dinding beton tebal itu, suara tangisan rakyat Iran yang tengah merekam kehancuran situs nuklir mereka bergema dalam bentuk data dan video. Ini aksi perang, kita diserang, kata Jenderal Soleimani, 2 pewaris nama besar yang kini menjabat Panglima Garda Revolusi. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tapi karena tahu ini bukan serangan acak. Amerika? Tanya presiden pelan. Amerika dan Israel, jawabnya mantap. Bersama-sama. Tidak mungkin. Hanya satu. Seorang staf muda berlari masuk sambil membawa salinan rekaman radar. Ada 6 pesawat siluman tak dikenal yang masuk dari arah barat. Mereka lolos dari semua radar lokal kita. Presiden mengepal tangannya. Malam itu, tidak ada tidur. Tidak ada doa yang selesai. Yang tersisa hanya kemarahan dan dendam yang mulai diracik dalam diam. Beberapa ribu kilometer di barat, Washington DC, terang benderang, ruang pers Gedung Putih dipenuhi wartawan, kamera, dan mikrofon. Di balik podium, Presiden Amerika Serikat berdiri tegap, mengenakan setelan gelap. Kami telah mengambil langkah tegas untuk mencegah ancaman nuklir dari Iran, ucapnya dengan nada dingin.
serangan ini merupakan tindakan pencegahan. Dunia lebih aman. Hari ini, wartawan bertanya berulang kali, apakah ini deklarasi perang? Tapi tidak ada jawaban pasti. Hanya senyum tipis dan kalimat yang diulang-ulang, kita lakukan ini demi perdamaian. Israel bersorak. Media lokal menayangkan cuplikan serangan berulang kali, menambahkan efek suara ledakan yang dramatis, diselingi bendera Israel yang berkibar lambat di layar. Perdana Menteri mereka berdiri di balkon, mengangkat kedua tangannya ke langit. Kita telah mengirim pesan jelas. Israel tidak akan diam, katanya lantang. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu serangan ini mungkin terlalu jauh. Keesokan harinya, Iran resmi menetapkan keadaan perang. Semua maskapai asing dihentikan. Media internasional diusir dari Teheran. Pusat kendali militer dipindahkan ke bunker bawah tanah. Seluruh siaran televisi lokal hanya menayangkan pidato dari pemimpin tertinggi. Mereka menyangka kita lemah. Mereka pikir dengan menjatuhkan 3 fasilitas, kita akan sujud. Tapi kita adalah bangsa dari sejarah ribuan tahun. Kami tidak akan membalas dengan emosi. Kami akan membalas dengan kehancuran yang mereka pilih sendiri. Sorak-sorai rakyat menggema di jalanan. Tapi di mata mereka ada air mata. Karena mereka tahu, perang ini bukan perang biasa. Di dalam ruangan gelap, Jenderal Soleimani II menunjuk peta digital besar yang menampilkan titik-titik merah di seluruh kawasan Timur Tengah. Ada suara berat dalam nada bicaranya. Kita tidak hanya akan membalas, kita akan mengubah arah sejarah. Seorang penasihat bertanya lirih, apakah kita benar-benar akan meluncurkannya? Jenderal itu menatap layar. Di sana, kode peluncuran Zurvan rudal balistik jarak jauh, generasi baru berkedip pelan, seolah menunggu aba-aba. Ya, jawabnya pelan. Senjata kiamat, bisik salah satu teknisi. Namun, dalam benak Jenderal Soleimani II, ia tahu Zurvan hanyalah awal. Yang dunia tidak tahu adalah rudal itu bukan hanya pembalasan, bukan hanya ancaman, tapi umpan dalam strategi yang telah disiapkan selama bertahun-tahun bersama mereka yang selama ini dianggap mustahil sebagai sekutu Iran. Malam yang membara itu menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia mengira mereka telah melihat akhir Iran, padahal mereka baru saja membuka pintu ke babak paling gelap dalam sejarah modern umat manusia. Asap masih mengepul dari reruntuhan situs Natanz ketika suara azan subuh menggema di langit Teheran. Namun tak ada kedamaian yang mengiringinya pagi itu. Yang terdengar hanyalah isak tertahan dari para ibu, suara takbir kemarahan dari rakyat yang turun ke jalan, dan denting ponsel yang terus berdentang mengabarkan kabar buruk dari seluruh penjuru negeri. Hamid, teknisi muda yang selamat dari ledakan di Natanz, terbangun di rumah sakit militer dengan tangan dibalut perban dan luka di pelvis. Di sekelilingnya, puluhan pasien memenuhi bangsal. Ada yang merintih pelan, ada yang diam dengan mata kosong, dan ada pula yang hanya bisa menatap lenggit-lenggit dengan bibir bergetar, menggumamkan doa, "Ayah saya di Fordo, dia belum ditemukan," bisik seorang pria tua dari ranjang sebelah. Matanya sembab. Mereka bilang, tubuhnya mungkin hancur bersama reaktor. Hamid tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Sementara itu, di bawah tanah Teheran, ruang kendali militer penuh dengan ketegangan. Tak ada canda, tak ada basa-basi. Di layar utama, dunia kini tergambar sebagai garis merah dan biru. Merah untuk sekutu Iran, biru untuk lawan. Di sudut ruangan, Jenderal Soleimani II duduk di depan layar komputer besar dengan 2 kode rahasia di tangannya. Di balik bahunya, Presiden berdiri, wajahnya lelah.
tapi penuh tekad. Kita harus pastikan, ucap Presiden lirih. Langkah ini akan mengubah segalanya. Jenderal itu mengangguk. Kami telah siapkan skenario selama 5 tahun. Mereka pikir kita hanya punya retorika dan parade, tapi kita punya lebih dari itu. Ia menekan tombol dan layar menunjukkan tampilan peta dunia. 5 titik terang berkedip di wilayah berbeda: Soraya, Lebanon, Irak, Yaman, dan 1 di Asia Timur yang tidak diberi nama. Presiden menatap titik-titik itu dengan dahi mengernyit. Aliansi itu sudah siap, Jenderal Soleimani kedua menjawab tanpa menoleh. Lebih dari siap, mereka menunggu sinyal. Di jalanan Teheran, massa memadati bundaran Azadi. Ribuan orang pria, wanita, anak-anak berkumpul membawa bendera Iran dan poster bertuliskan "Kematian untuk penjajah". Wartawan lokal mencoba bertanya pada beberapa warga. "Kami tidak takut," teriak seorang wanita muda. "Jika mereka pikir bisa memadamkan kami dengan bom, mereka salah besar." Seorang lelaki tua dengan tangan gemetar mengangkat foto anaknya yang menjadi korban diarak. "Anak saya dibunuh, tapi darahnya tidak akan sia. Balas dendam akan datang." Di sisi lain dunia, Pentagon menyiapkan rencana darurat. Pasukan dikerahkan ke pangkalan militer di Qatar, Bahrain, dan UEA. Armada kapal induk bergerak lebih dekat ke perairan Iran. Namun ada kegugupan yang tidak bisa disembunyikan. Seorang pejabat senior Pentagon berkata dalam rapat darurat, "Kami berhasil menghancurkan 3 situs, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Rakyat Iran kini bersatu, dan intel terakhir kita menunjukkan sesuatu sedang mereka siapkan." Seseorang bertanya, "Rudal balistik bukan hanya itu?" Jawabnya pelan, "Mereka tampaknya sedang menyalakan jaringan." Di markas Mossad, Perdana Menteri Israel menerima laporan dari agen lapangan. "Rudal baru Iran, Zervan, belum pernah kami lihat dalam peluncuran uji manapun. Mereka menyimpannya." Netanyahu menggernit, "Kita pikir kita tahu segalanya tentang mereka, tapi tampaknya kita hanya tahu apa yang mereka ingin kita tahu." Ia menatap keluar jendela. "Apapun yang mereka simpan, kita harus bersiap untuk yang terburuk." Sementara itu di kota Qom, di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi buku-buku tua dan peta kuno, seorang lelaki berjubah gelap sedang menuliskan surat dengan tinta hitam di atas kertas. Namanya tidak pernah disebut di berita. Wajahnya tak pernah muncul di televisi, tapi ia adalah bagian dari rencana dari gerakan bawah tanah yang bekerja jauh dari sorotan. Di sekelilingnya, beberapa pria muda sedang membaca pesan-pesan terenkripsi dari Moskow dan Damaskus. "Kita tinggal tunggu kode, lalu kita mulai," ucapnya tenang. Salah satu pemuda bertanya, "Bagaimana jika Amerika serang balik lebih besar?" Ia tersenyum tipis. "Biarkan mereka. Dunia akan menilai sendiri siapa yang menghancurkan dan siapa yang bertahan." Malam kedua, sejak serangan, rakyat Iran kembali memenuhi masjid-masjid. Tapi malam itu, khotbah Jumat tak hanya berisi doa. Ia berubah menjadi seruan. Di Masjid Imam Reza, seorang ulama berdiri dengan suara mengguncang. "Mereka membakar tanah kita, mencabik anak-anak kita, dan menyebutnya perdamaian. Tapi dengarkan wahai umat Muhammad, balasan akan datang, dan ia tidak akan datang dari satu tempat, tapi dari segala arah." Suara takbir membahana. Di markas militer, survan rudal balistik yang dijuluki senjata kiamat sudah berdiri. Tegak, dikelilingi teknisi dan tentara. Ia tampak seperti ular raksasa yang tertidur, menunggu dibangunkan oleh tangan dendam. Jenderal Soleimani kedua berdiri di depan layar kendali peluncuran. Ia membaca satu persatu kode verifikasi.
Setiap langkah yang ia ambil akan menciptakan riak yang mengguncang dunia. Namun, ia tidak ragu. Karena dalam hatinya, yang terbakar bukan hanya fasilitas nuklir Iran, tapi harga diri. Dan harga diri, jika diinjak terlalu dalam, bisa berubah menjadi api yang membakar seluruh dunia. Langit di atas Teheran perlahan menggelap, bukan karena datangnya malam, tapi karena gelombang awan tebal yang mengendap hitam dan muram seperti suasana hati bangsa yang baru saja dijatuhkan ke jurang ketidakpastian. Namun di balik tirai asap dan nyala semangat rakyat, Iran sedang menyiapkan sesuatu yang tidak hanya besar, tapi berbahaya. Mereka tidak sendiri. Di ruang bawah tanah yang dijaga ketat oleh garda revolusi di pinggiran kota Mashhad, sejumlah toko dari berbagai latar belakang berkumpul dalam kesenyapan. Dinding semen di sekeliling mereka dipenuhi peta-peta, kabel serat optik, dan layar-layar pemantau yang memantulkan cahaya redup. Tempat itu bukan hanya ruang koordinasi, tapi jantung dari konspirasi global yang sedang dibangun dayam-dayam. Jenderal Soleimani II berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian militer gelap, tanpa lencana. Ia menunjuk peta digital di dinding yang menampilkan titik-titik di luar negeri: satu di Siberia, satu di Damaskus, satu di Pyongyang, satu di Aden, dan satu lagi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Semua sudah terhubung? Tanyanya tanpa memalingkan wajah. Seorang analis menjawab cepat. Sinyal terenkripsi diterima. Rusia sudah memindahkan kapal selam ke Laut Kaspia. Korea Utara diam. Tapi kata, tahu diam mereka berarti? Ya, Jenderal mengangguk pelan. Sampaikan ke mereka, peluncuran akan kita lakukan, bukan hanya sebagai pembalasan, tapi sebagai sinyal bahwa peta dunia lama akan segera ditarik ulang. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di Suriah, sekelompok milisi Syiah berlatih dalam hening malam. Tidak ada kamera, tidak ada jurnalis, hanya senjata, doa, dan dendam. Di tenda komando, seorang perwakilan Iran menyerahkan dokumen kepada komandan milisi. Ini bukan hanya soal Iran, katanya. Ini tentang kita semua. Yaman, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dunia muslim yang selama ini diinjek tanpa suara. Komandan itu menatap dokumen berisi koordinat target dan kode operasi. Ia tahu ini adalah awal dari gelombang baru. Di Korea Utara, seorang perwira senior dari unit strategis duduk di ruang bawah tanah yang sempit. Di tangannya, selembar kertas dari delegasi Iran yang datang 2 tahun lalu dalam kunjungan diam-diam. Isinya, skema penyatuan target musuh bersama. Ia membaca ulang bagian itu. Jika mereka membakar tanah kami akan menyatukan api di timur dan barat. Rudal kami, rudalmu. Jika waktunya tiba, kita menyalakan dunia dari 2 arah. Ia tersenyum pelan. Mereka pikir kami tidak peduli Timur Tengah. Mereka salah. Di Rusia, delegasi dari Iran diterima oleh seorang penasihat senior militer Kremlin. Pertemuan itu tidak masuk dalam catatan resmi. Tidak ada foto, tidak ada pernyataan pers. Tapi percakapan di dalam ruangan kecil itu akan menjadi catatan sejarah tersendiri. Penasihat Kremlin bertanya tenang. Kalian serius ingin meluncurkan rudal? Kalian tahu konsekuensinya? Delegasi Iran menjawab. Kami sudah hidup di bawah ancaman selama puluhan tahun. Kami tidak lagi takut pada konsekuensi. Kami hanya takut jika generasi kami menyerah tanpa melawan. Kembali ke Teheran. Pusat kendali rudal Zervan kini aktif 24 jam. Para teknisi mengganti shift setiap 8 jam, menjaga sistem tetap stabil dan tidak terdeteksi oleh satelit musuh. Rudal itu sendiri belum bergerak, tapi segalanya di sekitarnya
sudah bicara bahwa waktu tinggal sedikit, Jenderal Soleimani kedua tidak hanya fokus pada peluncuran. Ia sedang mempersiapkan narasi global. Ia memerintahkan para diplomat bayangan Iran untuk menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang selama ini tidak punya keterkaitan langsung dengan konflik. Pesannya sederhana, jika mereka bisa menghancurkan kami hari ini, besok bisa jadi giliran kalian. Di ruang keluarga sederhana di Isfahan, sebuah televisi tua memutar ulang siaran propaganda dari Washington dan Tel Aviv Sajat. Seorang pemuda lulusan teknik elektro menonton sambil menggenggam koran lokal yang menampilkan foto reruntuhan Fordo. Di sisinya, adiknya menangis pelan sambil memeluk guling. "Kak, Abah kan kerja di sana." Sajat menunduk, menahan napas. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi yang ia tahu, hatinya mendidih. Ia berdiri, menatap ibunya yang duduk di dapur. "Ma, aku daftar garda revolusi hari ini." Sang ibu tak menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu, anak-anak Iran tak lagi takut mati. Yang mereka takutkan hanyalah mati tanpa harga diri. Sementara dunia mulai khawatir pada langkah berikutnya Iran, media barat mulai terbelah. Beberapa jurnalis independen mempertanyakan narasi resmi dari Washington. Apakah kita benar-benar sedang mencegah perang nuklir? Atau justru memulainya? Apakah Iran benar-benar ancaman? Atau kita yang menciptakan ancaman itu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah muncul di televisi nasional, tapi mereka menyebar cepat di balik layar, di media sosial, di bisik-bisik akademisi. Pada akhir malam itu, satu pesan pendek dikirim melalui saluran terenkripsi dari pusat kendali Iran ke semua titik koalisi rahasia. "Zervan akan berbicara, siapkan barisan. Api akan datang dari segala arah." Dan dengan itu, malam kembali sunyi. Tapi di balik sunyi itu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Langit di atas dataran kafir. Padang garam luas di tengah Iran. Tampak kelabu saat fajar merekah. Angin bertiup lambat, menyapu hamparan kristal putih yang tampak tenang. Namun di bawahnya, tanah itu menyimpan rahasia yang tidak diketahui dunia. Situs peluncuran Zervan, rudal balistik jarak jauh, generasi terbaru milik Iran, tersembunyi di bawah tanah ini. Tidak ada menara, tidak ada instalasi mencolok, hanya gurun yang sepi dan sistem peluncuran bawah tanah yang dirancang selama puluhan tahun dengan ketelitian luar biasa. Hari itu, semua berubah. Di dalam ruang kontrol utama, Jenderal Soleimani kedua berdiri tegak. Sekelilingnya dipenuhi layer-layer monitor yang menampilkan sistem tekanan, kecepatan angin, jalur rudal, serta koordinat target di Timur Tengah dan Asia Barat. Verifikasi koordinat selesai. Semua sistem dalam posisi aktif. Lapor seorang teknisi. Jumlah target? Tanya sang jenderal tegas. 8. Jawab teknisi itu. 5 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, 2 depot amunisi Israel, dan 1 fasilitas pengintaian di Laut Merah. Sang jenderal mengangguk. Ia tahu, begitu tombol itu ditekan, dunia tak akan sama lagi. Sementara itu, rakyat Iran belum tahu bahwa pagi ini akan mencatat sejarah baru. Mereka sibuk dengan kesibukan sehari-hari, menyelamatkan korban dari reruntuhan, menyalakan radio untuk mendengar kabar terbaru, dan sebagian lainnya berkumpul di masjid-masjid memanjatkan doa agar bangsa mereka tidak dihancurkan lebih jauh. Di kamp pengungsian di luar Isfahan, seorang wanita tua duduk di atas tikar lusuh sambil memandangi langit. Kalau mereka pikir kami akan menyerah, mereka tidak kenal darah Persia, katanya sambil tersenyum getir kepada cucunya. Di Tel Aviv, Israel,
suasana justru penuh kegembiraan. Media menyiarkan keberhasilan operasi gabungan yang menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Perdana Menteri Netanyahu memberikan pernyataan kepada media, "Kita telah menyelamatkan masa depan kawasan ini. Hari ini, Israel lebih aman." Tapi tak lama setelah ia menutup pernyataannya, seorang penasihat keamanan nasional masuk ke ruangannya dengan wajah tegang. "Ada pergerakan rudal dari Iran, tapi ini bukan rudal biasa. Ini Zircon." Netanyahu terdiam. "Zircon?" bisiknya, seolah nama itu sendiri cukup untuk membangkitkan ketakutan. Penasihat itu menatap lurus ke arahnya. "Ya, ini rudal yang selama ini hanya jadi mitos di kalangan militer." Kembali ke kafir, sirine internal berbunyi. Hitung mundur dimulai. Ujar komputer otomatis dalam bahasa Persia. Jenderal Soleimani kedua menatap layar. Tangan kanannya menggenggam kenop peluncuran. Di sekelilingnya, para teknisi diam. Tidak ada yang bernapas keras. Semua menunggu satu kata. Ia menunduk, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau tahu kami tidak pernah memulai perang. Tapi, jika ini harga dari kehormatan, maka jadikan langkah kami sejalan dengan kehendak-Mu." Lalu ia berkata, "Luncurkan." Langit gurun, retak. Suara menggelegar memecah keheningan kafir saat tubuh Zircon keluar dari peluncur bawah tanah. API menyambar dari ekornya, membelah angkasa dengan kecepatan menakutkan. Awan Terbela, satelit luar angkasa Amerika, mendeteksi peluncuran hanya 3 detik kemudian. Alarm di pangkalan militer Amerika di Qatar dan UEA langsung aktif. Rudal balistik Iran terdeteksi, kemungkinan menuju Timur Tengah. Namun, mereka tak siap dengan kecepatannya. Zircon bukan sekadar rudal. Ia membawa sistem pemecah radar, teknologi lintasan acak, dan sistem penyesuaian target di udara. Bahkan, Iron Dome milik Israel tidak bisa membaca jalurnya dengan akurat. Dalam hitungan menit, rudal itu telah menyeberangi Teluk Persia, melintasi langit Irak, dan memasuki wilayah udara musuh. Target pertama, pangkalan udara Amerika di Al Udeid, Qatar. Dentuman besar menghancurkan sebagian kompleks. Asap membubung, tentara-tentara terlempar dari barak. Dunia resmi memasuki babak baru. Washington DC, geger. Presiden Amerika yang sedang melakukan wawancara langsung di TV, tiba-tiba dihentikan dan dibawa ke ruang darurat. Para penasihat berlarian di koridor Gedung Putih. Apa yang terjadi? Zircon menghantam. 1 pangkalan hancur, 2 lagi rusak. Presiden memukul meja. "Aku pikir kita sudah cegah mereka, tapi ternyata mereka menyimpan monster selama ini." Media internasional gempar. Headline membanjiri seluruh dunia. Iran bala rudal mematikan Zircon, menghantam pangkalan Amerika. Iron Dome gugal Israel dalam posisi siaga tinggi. Perang global di depan mata. Dari Moskow, Kremlin menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam konflik, tapi menyerukan agar semua pihak menahan diri. Dari Beijing, pemerintah Cina menyebut peluncuran rudal itu sebagai respon yang dapat dimengerti terhadap provokasi. Dunia terbagi. Di studio berita lokal Teheran, siaran langsung menampilkan peluncuran Zircon dengan lagu kebangsaan Iran mengalun di latar belakang. Rakyat bersorak, tangisan bangga pecah di mana-mana. Hamidian kini sudah keluar dari rumah sakit menonton dari rumah kontrakannya. Ia berdiri tegak, tangan di dada. Akhirnya, kita tidak hanya bertahan. Kita bicara dengan cara yang mereka pahami. Namun di balik kemegahan dan kekuatan rudal itu, Jenderal Soleimani kedua tersenyum samar. Karena ia tahu, Zircon hanyalah pembuka pintu. Yang akan datang setelah ini adalah badai besar yang disiapkan.
bersama para sekutu rahasia, sebuah jaringan tak terlihat yang siap mengubah poros dunia. Dan ketika badai itu datang, tak satu pun dari mereka, Trump, Netanyahu, atau siapapun akan melihatnya datang. Langit Timur Tengah, biasanya biru dan tenang, hari itu berubah kelam. Bukan karena awan hujan, tapi karena debu, asap, dan suara gemuruh yang berulang gema dari langit yang membawa pesan kemarahan sebuah bangsa. Dunia telah berubah sejak peluncuran Serpent. Tahun kini, dunia menyadari bahwa Iran bukan sekadar menyalak, ia menggigit. Di Doha, kota yang selama ini dianggap stabil dan damai, sirine berbunyi lebih dari 2 kali dalam sejam. Pasukan Amerika di pangkalan Al-Udeid berhamburan menyelamatkan diri saat rudal Zervan jatuh menghantam hanggar penyimpanan amunisi. Ledakan itu tidak hanya merusak fisik, tapi juga psikologi. Ini bukan serangan biasa, kata seorang tentara AS dengan wajah pucat. Kami bahkan tak sempat melihatnya di radar. Sistem pertahanan tercanggih Amerika Patriot, Aegis, hingga pesawat mata-mata semua seolah tak berguna. Para ahli yang semula mengejek teknologi militer Iran, kini terdiam. Mereka mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Iran selama ini? Di Israel, kekacauan pecah. Iron Dome kebanggaan, sistem pertahanan mereka bekerja maksimal, tapi tidak sempurna. Rudal Serpent, yang dikabarkan memiliki kemampuan lintasan adaptif, berhasil mengecoh sistem radar. Salah satu rudal menghantam pinggiran Haifa, bukan ke pusat kota, tapi cukup dekat untuk membuat sirene tak berhenti dan membuat warga ketakutan. Pemerintah memaksa siaran televisi mengulang video keberhasilan Iron Dome menembak jatuh rudal untuk menenangkan publik, tapi warganya tahu di media sosial tersebar video amatir dari kamera dashboard mobil yang memperlihatkan ledakan besar di pelabuhan. Cahaya oranye itu tak bisa disangkal. Jika ini baru 1, bagaimana jika 5? Tulis seorang warga di Twitter dengan emoji ketakutan. Di ruang perang Tel Aviv, Netanyahu menatap layar radar dengan dahi berkerut dalam. Para jenderalnya mulai panik. Sistem pertahanan tidak mampu menghadapi kecepatan dan manuver rudal Iran. Ia menekan tombol mikrofon dan bicara ke seluruh kabinet darurat. Kita harus segera membalas. Jika tidak, citra kita di kawasan akan runtuh. Namun dari sisi lain layar, Menteri Luar Negeri mengingatkan, jika kita menyerang lagi, mereka bisa melepaskan gelombang kedua. Kita tidak tahu berapa banyak Zervan yang mereka punya. Netanyahu menatapnya dingin. Maka kita pastikan tidak akan ada lagi Iran untuk meluncurkannya. Di Washington DC, Gedung Putih juga dalam kekacauan. Presiden yang sebelumnya tampil percaya diri saat operasi penghancuran 3 situs nuklir Iran diumumkan kini dikurung oleh tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Para penasihatnya berdebat, kita harus balas dengan kekuatan penuh. Ini penghinaan. Tidak, balasan besar akan membuat Rusia dan China ikut campur. Kalau kita diam, dunia akan melihat kita lemah. Suasana panas. Tangan-tangan meninju meja, tapi di luar tembok Gedung Putih, suasana berbeda. Rakyat Amerika mulai turun ke jalan. Bukan untuk perang, tapi menolak perang. Di kota-kota besar, Amerika, New York, Chicago, San Francisco, ribuan orang membawa poster bertuliskan, perang ini bukan solusi. Anak-anak kita bukan tumbal ambisi. Hentikan eskalasi. Di kampus-kampus, mahasiswa menyelenggarakan diskusi darurat, membongkar narasi propaganda yang selama ini menyudutkan Iran tanpa memberi ruang pada sudut pandang lain. Di media alternatif, jurnalis independen mulai menunjukkan bukti bahwa Iran tidak menyerang lebih dulu. Sementara itu, di Teheran, senyum rakyat mulai kembali. Bukan karena mereka senang melihat kematian, tidak, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik panjang ini,
Mereka merasa didengar. Dunia akhirnya menyaksikan bahwa mereka bukan bangsa yang hanya bisa diam saat diinjak di rumahnya. Hamid menatap layar TV yang menyiarkan pidato pemimpin tertinggi Iran. Kita tidak haus perang, tapi kita tidak akan tunduk. Jika keadilan tidak datang dari meja perundingan, maka kita ciptakan keadilan dari ujung rudal. Namun, di ruang rahasia bawah tanah Mashhad, Jenderal Soleimani kedua tidak puas. Ia memanggil satu persatu perwakilan jaringan luar negeri. Zervon berhasil, tapi itu baru langkah pertama, katanya sambil menyalakan layar besar yang menunjukkan titik-titik merah baru di berbagai kawasan dunia. Ia menunjuk ke Afrika Utara, lalu ke Asia Tengah, kemudian ke Balkan. Sekarang, saatnya aktifkan yang kedua, Operasi Bayang-Bayang Timur. Para perwakilan terdiam. Seorang pria berjubah dari Lebanon menatap tajam. Kita benar-benar akan lakukan ini? Sang jenderal menjawab singkat. Dunia harus tahu, kita tidak sendirian. Dari Damaskus, kelompok perlawanan Syiah mulai bergerak. Dari Aden, Yaman, drone-drone bersenjata mulai diterbangkan. Di Korea Utara, kapal selam tak dikenal keluar dari dermaga pada malam hari tanpa lampu navigasi. Dari Moskow, tak ada pernyataan resmi, tapi beberapa kapal selam nuklir Rusia mulai berlayar ke selatan tanpa menjelaskan tujuan. Aliansi rahasia itu mulai bergerak, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk mengganti tatanan. Dan ketika malam kembali menyelimuti Timur Tengah, satu kalimat dikirim oleh saluran diplomatik gelap dari Iran ke semua sekutu. Gelombang pertama selesai. Kini kita nyalakan bara dan buat mereka terbakar oleh kesombongan mereka sendiri. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit Teheran dipenuhi suara takbir dan air mata haru. Rudal Zarvan yang meluncur dari padang garam kini menjadi simbol perlawanan. Namun di balik gemuruh nasionalisme yang membuncah, di bawah tanah jauh dari sorotan kamera dan mikrofon media, sebuah jaringan internasional mulai menggetarkan jantung kekuasaan dunia. Iran tidak sendirian, dan dunia untuk pertama kalinya menyadari bahwa mereka sedang menatap wajah baru dari kekuatan global. Di ruang bawah tanah markas militer pusat Teheran, Jenderal Soleimani kedua berdiri di depan layar proyektor besar yang menampilkan arsitektur jaringan global rahasia. Puluhan titik merah tersebar di seluruh dunia, dari Damaskus hingga Pyongyang, dari Khartoum hingga Caracas. Operasi Bayang-Bayang Timur kini aktif di 17 negara. Lapor seorang analis. 8 sudah mengonfirmasi kesiapan penuh. 3 sedang dalam tahap penyesuaian logistik. Dan 6 sisanya menunggu sinyal peluncuran kedua. Jenderal mengangguk pelan, lalu berkata tegas, hubungkan dengan semua delegasi. Waktunya kita buka wajah asli dari yang selama ini mereka anggap Iran yang sendirian. Di Moskow, sebuah ruangan gelap dipenuhi suara klik mouse dan obrolan pelan berbahasa Rusia. Seorang petinggi intelijen Kremlin sedang melakukan panggilan terenkripsi dengan Teheran. Perintah dari atas sudah disampaikan. Rusia tidak akan mengirim pasukan, tapi semua jalur logistik akan kami buka, katanya. Delegasi Iran membalas, kami tak butuh tentara kalian. Kami hanya butuh dunia tahu bahwa kalian tak melawan kami. Sang petinggi mengangguk. Kalian baru saja membuktikan satu hal penting, bahwa kalian bisa melawan dan bertahan. Sekarang, kami akan lihat apakah kalian bisa mengubah permainan. Di Damaskus, pemimpin Hizbullah menerima paket rahasia dari Iran. Isinya peta jalur bawah tanah ke utara Israel, beserta perangkat komunikasi anti-pelikop. Apa maksud mereka?
dengan operasi sayap gelap? Tanya ajudannya. Sang pemimpin menjawab datar. Ini bukan hanya soal menghantam. Ini soal mempermalukan. Dengan cara yang tak mereka duga, di Pyongyang, 2 pejabat militer Korea Utara membuka dokumen intelijen yang dikirim Iran berbulan-bulan lalu. Di dalamnya, terdapat koordinat pangkalan AS di Guam dan Hawaii. Kalian yakin ingin kami lakukan ini? Tanya salah satu dari mereka via video call. Delegasi Iran menjawab pelan. Kami tidak minta kalian menembak, cukup hidupkan saja sistem radar kalian. Biarkan satelit Amerika bingung, biarkan mereka panik sendiri. Di Afrika, kelompok milisi bersenjata di Sudan dan Libya menyatakan kesediaan untuk menyerang titik-titik diplomatik Barat jika diminta. Mereka bukan bagian dari negara tapi cukup kuat untuk menyalakan api di jantung kepercayaan global terhadap stabilitas dan di Venezuela. Presiden Nicole 20S menyampaikan pernyataan mengejutkan. Hari ini kami umumkan pembukaan jalur dagang darurat dengan Iran. Amerika ingin mengisolasi mereka, maka kami buka pintu. Kami lebih lebar. Di Dewan Keamanan PBB, kekacauan tidak bisa dibendung. AS dan Israel menyerukan sidang darurat. Tapi, Rusia menggunakan hak veto. Jika kita biarkan Iran lolos, maka kita membuka jalan bagi negara lain untuk bertindak sesukanya. Seru perwakilan AS. Rusia menjawab dingin. Atau, kalian baru saja menciptakan monster dari reruntuhan yang kalian buat sendiri. China, yang selama ini netral, tiba-tiba bersuara kami mendukung inisiatif damai dari negara manapun. Tapi, kami juga memahami bahwa Iran memiliki hak mempertahankan diri. Di dalam negeri Amerika, gelombang protes membesar. Di luar Pentagon, para veteran perang membakar lencana militer mereka sebagai simbol penolakan terhadap perang baru. Kita diseret ke konflik yang tak kita pahami. Apakah kita akan ulangi Vietnam, Irak, Afghanistan? Sementara di media sosial, togger seperti Iranis Notalon dan Enden de Lesoir menjadi trending global. Dunia mulai berpikir ulang tentang siapa korban dan siapa agresor sebenarnya. Namun, di Tel Aviv, Netanyahu tidak tinggal diam. Ia memanggil para jenderalnya ke ruang khusus. Kita tidak bisa menunggu. Jika koalisi mereka benar, kita dikelilingi. Sisi berkata, kami bisa aktifkan strategi tembakan serempak ke Iran Selatan dan Barat. Tapi seorang penasihat sipil mengingatkan, jika kita menyerang sekarang, kita bisa memicu serangan balasan dari lebih dari 5 negara. Netanyahu terdiam. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti pion di papan catur yang sudah diputar balik kembali ke Teheran. Jenderal Soleimani kedua duduk di ruang kerjanya, membaca laporan baru. Iran tidak hanya membalas, Iran sedang menggambar ulang peta pengaruh. Ia memutar rekaman dari satelit pergerakan kapal selam, radar aktif di Korea, drone-drone yang mulai dikirim dari Yaman, milisi yang berkumpul di Suriah dan Irak. Iran tidak berdiri sendiri, dan bukan hanya negara Islam yang bersatu. Yang menyatu adalah negara-negara yang pernah diinjak, dihina, atau dibungkam oleh Barat. Lalu, pada malam harinya, Iran menyampaikan pidato besar ke dunia. Pidato itu bukan hanya untuk rakyatnya, tapi untuk siapapun yang merasa terjajah oleh narasi satu sisi selama ini. Kami tidak akan meminta maaf karena hidup, kami tidak akan menunduk karena berbeda, dan kami tidak akan mati dalam diam karena dunia menolak mendengar. Di akhir pidato, sebuah layar besar menampilkan nama-nama negara yang kini menjadi bagian dari koalisi ketahanan global. Beberapa nama membuat semua pemirsa terpaku. Venezuela, Syria, Rusia, Yaman, Korea Utara, Sudan, Lebanon, China secara pasif, beberapa entitas non-negara dari Eropa Timur dan Balkan dunia menahan napas. Trump di rumahnya menatap layar dengan alis mengerut. Netanyahu di Tel Aviv mencengkeram tangan kursinya dengan kaku. Mereka tidak menyangka Iran
tidak hanya meluncurkan rudal, Iran meluncurkan tatanan baru. Peta dunia malam itu berubah warna bukan karena pembaruan data satelit atau cuaca ekstrem, tapi karena pergerakan besar yang tidak bisa lagi disembunyikan. 5 arah, 5 kawasan, 5 tangan yang selama ini tersembunyi, kini bergerak serempak. Iran telah menyalakan api, dan api itu menjalar. Arah pertama, Laut Merah. Di Laut Tenang dekat Djibouti, kapal dagang milik AS melintasi jalur pengiriman utama. Di tengah malam 2 drone temper buatan lokal milisi Houthi diaman meluncur tanpa suara dari kapal nelayan yang tak mencurigakan. Mereka bergerak rendah, nyaris tak terdeteksi radar. Saat alarm kapal dagang berbunyi, sudah terlambat. Ledakan mengguncang lambung kapal. Air mendesak masuk. Dalam waktu 3 menit, kapal miring dan lumpuh. AWAC panic. Amerika langsung menuduh Iran. Meski peluncuran dilakukan oleh kelompok di luar pemerintahan, tapi semua orang tahu, ini bagian dari jaring yang telah ditebar Iran. Arah kedua, Asia Timur. Di perairan dekat Jepang, kapal selam tak dikenal muncul di radar. Beberapa jam sebelumnya, sistem komunikasi Amerika Serikat di Guam menerima gelombang aneh sinyal tak biasa yang tidak diketahui sumbernya. Ketika penyelidikan dilakukan, ditemukan bahwa kapal selam itu milik Korea Utara. Tidak ada rudal yang diluncurkan, tidak ada tembakan, tapi kehadirannya cukup mengganggu. Kapal induk Amerika yang sedang berlayar ke Timur Tengah harus berhenti dan mundur. Distraksi berhasil, dan itu yang Iran butuhkan. Arah ketiga, Eropa Timur. Di Balkan, 2 jaringan sabotase siber yang tak dikenal menyerang pusat data NATO di Romania dan Bulgaria dalam waktu 5 menit. Komunikasi satelit antara pangkalan NATO dan markas besar di Brussels terganggu. Laporan menyebutkan IP berasal dari grup anonim, tapi kode program dan tanda tangan digitalnya semua menyerupai sistem yang dikembangkan oleh Rusia Iran sejak lama. Amerika menyadari bahwa serangan tidak hanya datang dari langit, tapi dari kode dan piksel. Arah keempat, Afrika Utara. Di Sudan, kelompok milisi lokal menyerbu kantor pusat perusahaan minyak milik Prancis. Mereka tak menyentuh karyawan, hanya membawa dokumen, membakar bendera, dan meninggalkan selebaran. Kalian berani menghancurkan negeri kami untuk energi, tapi kalian tidak siap jika kami balik membakar milik kalian. Tidak ada korban, tapi pesan itu mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak drastis ke titik tertinggi dalam 2 dekade. Dunia ekonomi mulai gemetar. Arah kelima, jantung Timur Tengah. Dan yang terakhir, arah terdekat dan paling berdarah. Dari Lebanon Selatan, lebih dari 200 roket ditembakkan ke utara Israel. Sementara itu, dari Irak, kelompok milisi Syiah menyerang konvoi militer Amerika di sepanjang jalan menuju Anbar. Israel kalang kabut. Mereka tak lagi berhadapan dengan satu negara, tapi dengan jaringan organik yang menyebar, menyatu, dan menyerang bersamaan. Sistem Iron Dome kewalahan. Di beberapa tempat, gagal total. Dampak global. Kepanikan dan ketakutan Dewan Keamanan PBB lumpuh. Negara-negara NATO bertengkar soal siapa yang harus bertindak. Di media sosial, warganet menuliskan satu kata dengan huruf kapital, kiamat. Washington kembali memanggil presiden ke bunker darurat. Trump yang kini kembali tampil ke publik, menyebut Iran telah mengaktifkan jaringan teroris global. Kita dalam masa paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Namun para analis tahu, yang sedang terjadi bukan aksi teroris, ini reaksi terorganisir, ini serangan geopolitik serentak, ini kebangkitan dunia lain yang selama ini dibungkam dan diremehkan. Teheran, malam yang benderang di Teheran, rakyat kembali turun ke jalan.
Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan bangga. Ini bukan soal agama atau politik, kata seorang mahasiswa. Ini soal harga diri. Hamid, yang pernah nyaris mati di Natanz, kini berdiri di tengah masa, mengangkat bendera Iran tinggi-tinggi. Aku hidup untuk menyaksikan ini, bisiknya. Kita yang diserang, kini mengatur langkah. Jenderal Soleimani II senyum. Di balik peta di pusat kendali bawah tanah, sang jenderal menyaksikan 5 layar sekaligus. Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, Balkan, dan Laut Merah. Semuanya aktif. Ia tak bersorak, ia hanya memejamkan mata dan bergumam. Kalian membunuh para ilmuwan kami, membakar pusat-pusat nuklir kami. Tapi dari abu, kami melahirkan jaringan yang akan menghantui kalian dari segala arah. Netanyahu terjebak di Tel Aviv. Perdana Menteri memukul meja. Kita tidak bisa lagi membedakan mana Iran, mana proksi. Kita tak tahu siapa teman dan siapa musuh. Para penasihat terdiam karena mereka tahu itulah rencana Iran sejak awal. Dan dunia menyaksikan jutaan orang dari seluruh dunia kini menonton layar, menyadari satu hal. Iran tidak membalas untuk sekadar dendam. Iran sedang membangun arus balik. Dan arus itu kini berubah menjadi tsunami geopolitik yang tidak hanya akan menghantam balik AS dan Israel, tapi juga akan mengubah seluruh peta kekuasaan dunia. Dunia tidak lagi sama. Dalam waktu kurang dari 30 hari, Iran telah mengubah dirinya dari korban serangan nuklir menjadi sumbu perlawanan global. 5 arah api sudah menyala. Namun semua orang tahu, hari ini bukan sekadar lanjutan konflik. Hari ini adalah penentuan sejarah. Pagi yang ganjil di Tel Aviv, langit tampak terlalu tenang. Tapi itulah yang membuat semua orang cemas. Tenang, biasanya pertanda badai. Pukul 8 pagi waktu Israel, Netanyahu memanggil rapat darurat. Satelit telah mendeteksi aktivitas tidak biasa di perbatasan Iran-Irak, di Laut Merah, dan di wilayah udara Pakistan Barat. Salah satu jenderalnya berseru, mereka akan kirim gelombang kedua Zervan. Yang lain memotong, tidak, ini bukan hanya rudal. Ini sesuatu yang belum kita lihat sebelumnya. Seketika, jaringan radar militer Israel gelap. Dalam hitungan 6 menit, sistem satelit ES juga terganggu. Serangan siber besar-besaran melumpuhkan komunikasi global dari Bahrain hingga Hawaii. Dunia tiba-tiba buta. Zervan 2 monster dari kegelapan di bawah gurun pasir Iran bagian tengah. 2 rudal siluman jenis baru Zurfan AI dipersiapkan. Rudal ini tidak hanya cepat, tapi membawa hulu ledak elektromagnetik yang mampu melumpuhkan sistem digital musuh tanpa harus membunuh. Target pangkalan komando strategis Amerika di Qatar dan pusat komunikasi pertahanan Israel di Negev. Jenderal Soleimani kedua berdiri tegar, mengenakan seragam tanpa bintang, tanpa pangkat, tanpa nama. Ini bukan untuk membalas, ini untuk mengatur ulang, katanya sebelum tombol peluncur ditekan. 2 rudal melesat dari gurun. Tak terlihat radar, tak terdeteksi kamera termal. Keheningan, lalu gegar langit. Detik-detik kemudian, di Qatar pangkalan Al-Udeid mati total. Semua jaringan elektronik lumpuh. Pesawat tak bisa tinggal landas. Komputer tak bisa menyala. Sinyal komunikasi nol. Di Israel, hal serupa terjadi. Pusat komando IDF di Negev menjadi titik buta. Para tentara saling berteriak, tapi tak ada instruksi, tak ada peta, tak ada arah. Israel dan AS kini bertempur dalam gelap. Deklarasi tak terduga dari Asia Timur saat dunia terpaku pada serangan Zervan 2. Korea Utara mengumumkan pernyataan resmi jika menyerang Iran dengan senjata nuklir
atau menyerbu wilayahnya, kami akan menganggapnya sebagai ancaman terhadap wilayah kami juga. Ini bukan dukungan militer langsung, tapi pernyataan ini menyandera tangan Amerika karena perang dengan Iran kini bisa memicu dua front sekaligus. Di Beijing, pemerintah Cina hanya berkata, "Kami tidak berpihak, tapi kami tidak akan biarkan wilayah kami dikelilingi oleh perang buatan Barat." Di Washington, kekacauan dan keheningan Presiden AS berdiri di depan para jenderalnya. Di sekelilingnya, data hancur, komunikasi putus, tekanan publik membesar. Ia memukul meja. "Kita harus balas. Luncurkan drone ke Teheran." Namun salah satu penasihat utama berkata pelan, "Jika kita serang Teheran, kita akan menghadapi koalisi global. Rusia, China, Korea Utara, dan puluhan kelompok milisi. Kita akan masuk perang yang tak akan bisa kita menangkan dengan kemenangan bersih." Presiden menatapnya tajam, tapi dalam matanya terlihat keraguan. Untuk pertama kalinya, Amerika terdiam. Pidato dunia dari Teheran sore hari. Di hadapan dunia yang gelap dan cemas, Iran menyampaikan pidato melalui jaringan internet darurat yang mereka siapkan sendiri. Pidato itu bukan hanya dari seorang jenderal, tapi dari seorang anak muda bernama Hamid korban serangan pertama. Ia berdiri di depan reruntuhan Fordo yang kini telah dibersihkan dengan suara lantang. "Kalian bilang kami ancaman, tapi siapa yang mengebom rumah kami duluan? Kalian sebab kami ekstremis, tapi siapa yang menjajah dan membagi negara kami seolah-olah kami tak punya harga diri? Hari ini kami tidak menyerang. Kami hanya menolak dilenyapkan. Kalian takut kami bersatu? Maka lihat sekarang. Kami bukan Iran saja. Kami adalah suara dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Latin. Kalian sebut ini koalisi bayangan? Maka ketahuilah, dalam bayangan itu ada cahaya yang tak pernah kalian izinkan tumbuh." Netanyahu dalam tekanan di malam yang sama. Siaran bocor dari ruang pribadi Netanyahu menunjukkan ia duduk sendiri di ruang krisis. "Aku tidak menyangka mereka bisa sejauh ini," katanya pelan. Seorang penasihatnya mencoba menenangkan, "Kita masih punya kekuatan." Namun, Netanyahu menjawab dengan tatapan kosong, "Kita punya senjata, tapi mereka sudah merebut narasi." Dunia mulai berpaling, kata dunia. Kejutan global media internasional seperti BBC, Al Jazeera, hingga CNN akhirnya mengakui Iran gagal dilenyapkan. Kini justru mempersatukan dunia ketiga Sheringan. Balik Iran munculkan kekuatan baru Aliansi Timur. Peta global bergeser, masyarakat dunia yang awalnya menganggap Iran hanya sebagai ancaman, kini mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya korban? Siapa sebenarnya pengacau? Siapa sebenarnya penjaga keadilan? Satu kalimat penutup dari Teheran dalam siaran resmi Iran. Muncul satu tulisan besar dalam 3 bahasa. "Kami tak ingin menguasai dunia. Kami hanya ingin dunia berhenti menginjak kami." Dunia tak lagi satu, kini terbagi 2. Yang memegang kendali lama dan yang menuntut keadilan baru. Kehancuran fisik telah usai, tapi perang moral baru dimulai pagi hari setelah serangan Zervan 2 udara. Di sebagian besar Timur Tengah lebih tenang. Tidak ada ledakan, tidak ada rudal, hanya gema kebisuan. Tapi di balik keheningan itu, pertempuran sesungguhnya sedang dimulai. Perang narasi, perang pengaruh, perang antara wajah lama dan wajah baru dunia. Washington, kejatuhan narasi Gedung Putih mulai dipenuhi demonstrasi terbesar sejak Perang Irak. Ratusan ribu orang memenuhi jalan-jalan, membawa poster bertuliskan, "Kami tahu siapa yang memulai Iran membalas, bukan menyerang kalian." Tak lagi bicara atas nama kami. Di antara masa itu, muncul wajah-wajah tak terduga. Veteran militer, profesor, mantan diplomat,
Bahkan tokoh agama, CNN dan NBC memutuskan menayangkan ulang pidato Hamid, pemuda Iran korban serangan di Fordo. Efeknya, ledakan moral. Rakyat Amerika mulai ragu pada pemimpinnya. Eropa terbelah antara kepentingan dan kebenaran Jerman, Prancis, dan Spanyol mulai menjauh dari tekanan Amerika. Menteri Luar Negeri Prancis berkata dalam wawancara eksklusif, "Kami tidak membenarkan kekerasan, tapi kami tak bisa lagi buta atas akar dari kekerasan itu." Namun negara-negara Baltik dan Polandia yang selama ini tunduk pada NATO masih mendorong eskalasi. Mereka takut jika Iran menang, maka negara-negara kecil akan berani melawan aliansi besar. Uni Eropa goyah. PBB Arena yang tersandera sidang darurat digelar. Delegasi Iran hadir dengan kepala tegak. Wakilnya, perempuan muda bernama Dr. Mahim Rezahei, tampil memukau dunia. Jika kalian anggap kami teroris karena melawan, maka dunia harus bertanya, siapa yang membuat kami menjadi korban duluan? Jika kalian menyebut kami provokator karena membalas, maka siapa yang memulai dengan menghancurkan kota kami? Ketika kami tidur, ruangan terdiam. Bahkan utusan beberapa negara Afrika menangis dalam diam. Dan akhirnya, 31 negara memilih abstain dari resolusi kutukan terhadap Iran. 12 mendukung Iran, 15 tetap memihak AS. Sisa dunia memilih menonton karena tahu ini bukan sekadar perang rudal. Tel Aviv, kekuasaan yang mulai retak Netanyahu tak bisa lagi menyembunyikan tekanan dari dalam. Kabinetnya mulai pecah. Menteri Pertahanan mengundurkan diri. Rakyat mulai turun ke jalan, bukan mendukung perang, tapi menuntut pertanggungjawaban. Apa ini kemenangan? Seru salah seorang aktivis. Jika ya, mengapa kita lebih takut hari ini dibanding kemarin? Teheran, keheningan penuh harga diri di tengah puing dan bangunan yang belum pulih. Rakyat Iran berdiri tegak. Mereka tidak berpesta, tidak bersorak, tapi wajah mereka tenang. Hamid kini jadi simbol perlawanan. Berdiri di depan universitas yang dulu hampir hancur. Kami tak berharap semua orang mencintai kami, tapi cukup jika dunia berhenti membenci kami tanpa alasan. Yeye Maneta, pidatonya dengan kalimat yang membekas di banyak hati. Jika keadilan tidak datang dari dunia, maka dunia baru harus lahir dari keadilan, terungkap. Strategi besar di balik peluncuran rudal hari itu. Sebuah bocoran intelijen mencuat. Dilansir oleh media investigasi internasional, Iran telah membentuk jaringan aliansi global sejak 10 tahun lalu. Diam-diam menyatukan kelompok, negara kecil, dan entitas yang ditindas oleh sistem global. Nama kode operasi Mizan, timbangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menggoyang keseimbangan semu. Zervan, rudal yang disebut senjata kiamat, ternyata hanya katalis yang sesungguhnya menghantam. Amerika dan Israel bukanlah ledakan, tapi reaksi dunia yang selama ini bungkam. Plot twist ini mengejutkan. Iran tahu mereka tak bisa mengalahkan militer Barat secara langsung, tapi mereka bisa mengungkap wajah asli Barat di depan dunia. Dan kini, wajah itu terlihat jelas. Netanyahu dan Trump terpojok di panggung sendiri di AS. Trump yang selama ini mendorong provokasi Iran dipanggil ke sidang etik atas keterlibatan emosional dan politis yang memicu eskalasi besar. Di Israel, Netanyahu disorot habis-habisan. Keputusan satu orang telah menyalakan bara global. Tulis harian Haaretz. Alih-alih menghentikan ancaman, kita justru menyatukan semua yang pernah jadi lawan Barat. Dunia yang terbelah peta. Dunia mulai berubah secara diam-diam. Negara-negara Afrika menghidupkan kembali konferensi Bandung. Beberapa negara Asia mulai mengalihkan ekspor minyak ke Iran, memotong ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Venezuela, Suriah, dan Yaman menandatangani fakta pertahanan dengan Iran. Korea Utara diam, tapi tetap mengawasi. Rusia tetap tersenyum karena semua ini terjadi
tanpa mereka perlu menembakkan satu peluru. Dunia kini terbagi dua. Satu pihak, kekuatan lama, dominan, memaksakan tatanan. Pihak lain, kekuatan baru, rapuh, tapi bersatu, menuntut tempat. Dan Hamid menulis. Di tengah malam, Hamid duduk di atap rumahnya, menulis di jurnal kecil yang ia simpan sejak awal perang. Dunia yang baru tidak lahir dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk berkata tidak kepada mereka yang tak pernah peduli pada suara kami. Ia menutup jurnal itu dan menatap langit. Malam itu tenang, tapi semua orang tahu Geta Genggen ini belum berakhir. Karena dalam dunia yang terbelah, tak ada lagi tempat yang netral. 5 bulan telah berlalu sejak peluncuran Servan 2. Tidak ada lagi rudal yang meluncur. Tidak ada ledakan, tidak ada siaran darurat. Namun dunia tidak benar-benar damai. Karena damai yang lahir bukan dari penaklukan, melainkan dari pengakuan akan batas. Washington, badai sudah lewat, tapi rumah retak Presiden AS akhirnya menyampaikan pidato nasional yang ditunggu-tunggu. Ia tidak bicara tentang kemenangan, ia juga tidak menyebut kata kekalahan, tapi ia bicara tentang penyesuaian global yang harus diterima. Kami tidak mengalah, kami hanya memilih untuk memahami bahwa dominasi tanpa keadilan adalah kekosongan. Di belakang layar, banyak perubahan sedang disusun. Dana bantuan militer ke Timur Tengah dipangkas. NATO dipaksa untuk merevisi ulang doktrin intervensi luar. Kongres mulai membuka penyelidikan atas konspirasi internal yang mendorong agresi TERHADAP Iran. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, rakyat AS merasa memiliki suara dalam arah kebijakan luar negeri. Tel Aviv, duka yang tertunda Israel, tak lagi sekuat dulu. Pukulan psikologis dari koalisi Timur membuat negeri itu memasuki fase krisis kepercayaan internal. Netanyahu lengser secara diam-diam. Tak ada pidato perpisahan, tak ada upacara kehormatan. Aymander lalu menghilang dari sorotan dunia pemerintahan. Sementara dibentuk dalam satu sesi tertutup Knesset, seorang anggota oposisi berkata, selama ini kita diajari bahwa musuh adalah ancaman. Tapi kini, yang jadi ancaman justru adalah kesombongan kita sendiri. Israel mulai membangun pendekatan baru dengan negara-negara tetangga. Tak lagi dari menara gading senjata, tapi dari meja dengan kepala yang sedikit lebih rendah. Teheran menyatukan pecahan Iran, meskipun tetap dalam tekanan ekonomi, mulai mendapat tempat di forum-forum internasional. Mereka bukan lagi sekadar ancaman nuklir, mereka kini dikenal sebagai pusat komunikasi selatan-selatan, simbol perlawanan terhadap hegemoni pemicu lehernia. Koalisi Keadilan Timur Hamid kini bekerja sebagai juru bicara muda untuk diplomasi Iran di PBB. Wajahnya sering muncul di kanal berita internasional, bukan dengan nada murka, tapi dengan nada bijak. Kami tidak ingin memimpin dunia. Kami hanya ingin didengarkan. Aliansi baru. Lahirnya poros keseimbangan dari Afrika hingga Asia. Sejumlah negara membentuk forum ketahanan global yang dalam waktu singkat mengumpulkan lebih dari 30 negara. Mereka bukan negara besar, tapi mereka punya satu kesamaan: pernah diabaikan, pernah dipaksa tunduk, pernah dianggap tak berarti. Kini, dalam forum itu, suara mereka punya nilai. Kekuatan tidak lagi diukur dari jumlah tank atau satelit, tapi dari kekuatan moral dan keberanian bersatu. PBB, suara yang akhirnya membelah senyap Majelis Umum PBB, akhirnya mengeluarkan resolusi bersejarah. Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan kehormatan dan identitasnya, dan setiap dominasi tanpa keadilan adalah bentuk penjajahan modern. Tepuk tangan menggema. Delegasi AS duduk diam. Delegasi Israel menunduk.
Delegasi Iran berdiri, tidak bertepuk tangan, hanya tersenyum. Hamid dan Mahin, dua simbol dari sisi berbeda. Hamid pemuda, dari reruntuhan Fordo. Mahin perempuan diplomat dari ruang sidang PBB. Keduanya kini menjadi simbol tatanan baru yang tidak lahir dari perang. Melegendari, keberanian untuk bertahan dan berkata cukup. Mereka sering tampil bersama dalam forum internasional, menyampaikan satu pesan: dunia tidak butuh penguasa baru. Dunia butuh arah baru yang tidak dibangun di atas ketakutan. Kalimat terakhir dari Jenderal Soleimani I Isang, jenderal menghilang dari publik. Ia tidak mati, tidak juga ditangkap. Tapi dalam wawancara terakhirnya yang bocor ke media, ia menggotekan, kami tidak menciptakan aliansi untuk perang, kami menciptakannya agar perang berhenti, menjadi satu-satunya bahasa, dan dunia melanjutkan hidup di New York. Anak-anak kembali bermain di taman, di Damaskus, masjid dan gereja kembali berdiri berdampingan. Di Moskow, para pengamat mulai menulis ulang peta. Dan di Teheran, lampu-lampu jalan menyala lebih terang dari biasanya. Karena dunia telah belajar bahwa dari reruntuhan bisa lahir kebangkitan, dari perlawanan bisa lahir pemahaman, dan dari Iran lahir tatanan baru. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.